Hai, aku hari ini lagi libur, jadi aku mau sharing sesuatu ke teman-teman semuanya. Tadi pagi kebetulan aku lagi baca firman di Matius. Ini bukan suatu kebetulan ya, aku percaya bahwa sesuatu itu bukan terjadi karena kebetulan, tapi Allah turut bekerja dalam segala hal. Ada amin? Oke teman-teman, yuk kita baca ya di Matius 6 ayat 25. Ini firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Menurut hematku sendiri ya, hidup itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, berbicara tentang bagaimana kita menjalani keseharian kita sehari-hari, hubungan kita dengan sesama, bagaimana sikap kita, apakah kita hanya memikirkan diri sendiri atau hanya sekedar memikirkan makanan, atau makanan yang dimana makanan itu setelah kita makan diproses dalam tubuh kita, dalam perut, terus besok-besoknya juga dibuang kan, atau juga bagaimana kita meresponi sesuatu hal itu lebih penting daripada sekedar memikirkan makanan. Juga tentang tubuh ya, tentang tubuh itu kalau kita tidak merawat tubuh kita dengan baik, kalau kita tidak memiliki tubuh yang sehat, kan kita susah untuk beraktivitas, kita tidak menjadi produktif. Jadi firman Tuhan mengatakan janganlah khawatir akan apapun juga. Tubuh dan hidup itu lebih penting. Ada yang lebih penting daripada sekedar makanan dan pakaian, walaupun makanan dan pakaian itu tentunya kita perlukan. Ya memang sih kita tidak akan bisa memprediksikan hal-hal apa yang akan terjadi dalam minggu-minggu ke depan ini, dalam beberapa hari kemudian, ataupun dalam 1 menit ke depan ini juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dunia ini begitu luas dan bisa saja di negara sebelah mana atau dimanapun itu ada yang baru lahir, ataupun juga bisa ada yang meninggal. Karena itu ini yang menarik teman-teman, coba ya kita baca di ayat selanjutnya di 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? So, ini amazing banget sih ya. Tuhan tahu kalau kita itu manusia dan mungkin suatu waktu kita akan khawatir ya. Karena itu Tuhan ingatkan, kalau kita khawatir, coba kita pandang burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan pelihara hidup mereka. Dan kita harus ingat bahwa kita jauh melebihi burung-burung itu. Ini sih menurut aku ya, ini berbicara tentang identitas diri kita. Kita harus tahu kita itu siapa. Kita itu harus tahu bahwa kita itu adalah anak Tuhan. Kita harus memiliki identitas yang benar. Oh ya, menurut ilmu biologi ya, kita itu tercipta oleh bertemunya sel sperma dan sel telur, dan tentunya kan kita tahu bahwa sel sperma itu mengalahkan beribu-ribu sel yang lainnya untuk bertemu dengan sel telur, dan kita ini adalah sebuah mujizat. Kita ini adalah bibit unggul. Kita dalam kandungan aja udah menjadi bibit unggul, apalagi setelah kita udah lahir dong. Kita itu adalah bibit unggul dan kita dalam mujizat. Kita masih hidup sampai hari ini, pasti ada suatu tujuan yang Tuhan rencanakan atas hidup kita. Dan karena kita bibit unggul, kita harus percaya bahwa semuanya akan indah ketika kita berjalan bersama dengan Bapa kita yang memegang kendali atas hidup kita. Aku tiba-tiba ingat nih di Galatia ya, coba teman-teman buka juga di Galatia 4 ayat berapa tadi ya, ini ayat 7 ayat 6
dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allahmu. Teman-teman, ini firman-Nya udah jelas banget mengatakan bahwa kita bukan lagi hamba, tetapi kita itu adalah anak. Dan karena kita anak, kita adalah ahli waris. Wow, amazing. Tuhan adalah Bapa kita, dan Tuhan itu adalah yang punya segala yang ada di dunia ini. Makanya Tuhan ingatkan, jangan khawatir. Kita harus ingat, kita tuh punya Bapa. Kita itu memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Itu adalah hubungan yang wah, itu keren banget sih ya. Bahkan kalau misalkan Tuhan susah untuk kita lihat dan susah untuk kita bayangkan, coba kita lihat aja Bapak kita yang di rumah, orang tua kita yang di rumah. Mereka bekerja, mereka tentunya memiliki harapan agar kita itu bisa menjadi seorang yang bertumbuh dan bisa sukses, atau ya setidaknya kita sehat, itu mereka bahagia banget kan. Apalagi Tuhan yang jauh lebih baik daripada Bapa kita. Di Matius 7 ya, kalau dibaca kalau nggak salah, itu berbicara tentang kebaikan Tuhan. Di sini dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini amazing sih menurut aku. Jadi Tuhan ingatkan untuk kita jangan terlalu khawatir tentang apapun yang terjadi. Kita berserah kepada Tuhan. Ada kalanya mungkin kita akan khawatir, tapi mari kita coba pandang burung-burung di udara. Kita jauh lebih baik daripada, maksudnya jauh melebihi burung-burung itu, dan pasti Tuhan pelihara hidup kita. Bapak yang jahat aja tahu apa yang baik buat anak-anaknya, apalagi Tuhan. Jadi ketika hal-hal itu terjadi dalam hidup kita, mari kita ingat janji Tuhan di dalam firman ini. Kita dalam pemeliharaan Tuhan. Kita adalah bibit unggul, kita memiliki identitas bahwa kita adalah anak Tuhan, kita memanggil Tuhan sebagai Aba dan Bapa, dan harusnya sih kita akan menjadi pribadi yang tidak perlu khawatir lagi tentang hari esok. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, karena esok juga mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi semangat teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang memiliki pengharapan, pribadi yang bisa tetap bertahan dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Oke, aku mau nyanyi. Ini lagu lama teman-teman, mungkin teman-teman juga tahu ya lagunya.